Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita diundang hari ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Saudara-saudariku yang kukasihi, di sini Yesus memberikan kita satu syarat. Bagaimana syarat untuk menjadi murid-muridnya? Syarat untuk menjadi murid, Yesus berkata bahwa ia harus berbuah banyak. Ia harus berbuah banyak. Bagaimana seorang beriman bisa menghasilkan buah? Yesus memberikan gambaran bahwa seorang beriman dapat menghasilkan berbuah yang banyak. Itu seperti pohon anggur. Anggur hanya bisa dapat berbuah di ranting-rantingnya ketika ranting itu bersatu dengan pokok anggur, dengan pohon anggur. Demikian hidup kita. Buah yang dihasilkan itu oleh karena kita bersatu dengan pokok kehidupan kita. Pokok atau sumber dari iman kita. Pokok atau sumber
dari rahmat, dari segala berkat, pokok dari kehidupan manusia, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, maka ia akan menghasilkan buah. Di sini Yesus menginginkan kita untuk bersatu dengan Dia sebagai sumber segala rahmat, sumber kehidupan kita. Dengan kita bersatu dengan Dia, maka kita akan mampu menimba kebajikan kerajaan Allah yang dimiliki oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus. Dan kebajikan kerajaan Allah ini akan senantiasa menjadi suatu nilai kehidupan manusia. Nilai kehidupan manusia ini bisa berupa norma kehidupan, kaidah kehidupan, cara hidup manusia. Dan buah-buah itu adalah buah-buah kerajaan yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita, seperti kasih, kedamaian, cinta, pengorbanan, pengontrolan diri, kebaikan, dan begitu banyak buah-buah iman yang kita bisa hasilkan. Yang kedua, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ada satu konsekuensi dari kesatuan kita dengan Allah, bahwa setiap orang yang bersatu dengan Allah akan senantiasa mendapatkan perhatian khusus. Bahwa setiap orang yang bersatu dengan Allah akan dia akan berkenan di hadapan Allah. Yang berikut, Yesus mengingatkan kita, jikalau kita ingin menghasilkan buah, kita harus bertumbuh bersamanya. Iman kita adalah suatu proses. Oleh karena itu, iman itu harus bertumbuh bersama Allah. Supaya kita bisa bertumbuh subur. Supaya kita dijauhkan dari hama-hama, virus-virus, bakteri-bakteri kehidupan yang bisa menghancurkan, yang bisa membunuh, yang membusuk dalam kehidupan kita. Dan bahkan akhirnya tidak berguna. Lalu apa sih konsekuensi dari atau jikalau anggur itu tidak menghasilkan buah atau anggur ranting itu tidak bersatu dengan pokoknya? Yesus mengatakan kepada kita hari ini bahwa barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dibakar. Ya, dibakarnya tidak berguna lagi. Oleh karena itu, Yesus hanya mengingatkan kita untuk bersatu dengan Dia, bertumbuh bersama Dia. Sebab di luar Dia, kita tidak bisa menghasilkan buah. Marilah saudara-saudara teruslah bersatu dengan Allah. Belajarlah tentang iman kita, bertumbuh bersama iman kita, terus mengenal Allah di dalam kehidupan kita melalui kehidupan iman kita, melalui agama kita, melalui renungan kita, melalui refleksi kita, melalui seluruh karya-karya hidup kita yang senantiasa terus menyatukan kita dengan Allah, sumber segala cinta, sumber dari kehidupan kita. Semoga kita akan terus menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kita, dan buah itu senantiasa memberikan kenikmatan bagi setiap orang yang menikmati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala berkat rohani dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.